Bahrain, Indonesia. Skor 2-2 terasa menang. Bahrain. Skor 2-2 terasa menang. Wasit Oman si botak. Bahrain. AFC Mafia viral. Itulah kata yang menggerogoti Bahrain. Bahrain kota indah, sejuk, nyaman, tapi banyak dihuni para mafia. Warganya jarang ada yang bekerja, makan dari hasil mafia. Wanitanya cantik-cantik, ganteng-ganteng prianya. Bahrain. Skor 2-2 terasa menang. Wasit Oman langsung dipecat jadi pengangguran tukang becak, pedagang es kelapa keliling. Ada itu apa namanya, harus itu ranting itu, nggak tahu ada nggak. Apa itu? Cerita. Bawa saya. Sandi mana? Nggak bisa ngelintir toh, Pak. Nggak ngelintir. Gimana kalau mau sampai Laga Bahrain itu kan? Hah? Laga Bahrain bagaimana? Kurang banget. Satu kata untuk wasit bagaimana? Gajinya. Tadi sampai nonton itu kan? Bulan. Bahrain 0-1. 2-2 ya? 2-2 terasa menang. Misalnya kalau mau bikin air dulu bikin, enggak.
Lah. Lah. Pi, kau kemana aja, Pi? Deh, makan loh. YouTuber. Gurik Bu Anna. Ini bos saya ini. Bos saya kemarin tidur di belakang. Pulas dia. Mantap Pak. Orang mulai tahu. Pakai apa tuh? Pakai bapak. Pakai bapak. Pakai bapak. Tandil sama sedang. Petang migatuan mulai hitam. Pertama bulan ini kurang apa? Pakai bapak. Udah sulit gatuan tak jam. Kalau ada apa Pak? Dari mana? Ini namanya orang lalu Bang. Kamu heru. Bapak. Mbah lain. Apa sih udah kata Pak? Bapak negatuan sawi mau. Mula bungkus mula item. Macam mana? Ada. Apa namanya? Tak omongi Pak ini 2-3 kali Udang. Pepes udang. Oh, minyak rep dia. Kalau suka begitu. Pepes udang. Iya. Kalau itu apa? Oke. Tak juta tak 20 kilo. Sama itu tambah 80. Nah, kita. Patang dulu. Prabu deh, cameo gitu.
Mau mana tuh menantang matahari. Saya kamu ngajarin aku. Enak, enak turu dulu. Siun Bu. Matur suwun. Halo. Hai Pak. Ke sana, ke sana. Iya. Tapi tidur. Oh. Aduh, panas sekali pun. Kita semua kerja keras di luar sana, hidup dengan berbagai kesulitan. Siapa sih yang gak pernah alami masa kepepet sulit mendadak yang paling bikin takut? Perhatikan dengan seksama. Pemuda itu hanya dengan sekali lemparan sembarangan bisa menusukkan jarum infus yang halus ke dalam tengkorak manusia yang paling keras dan langsung mengeluarkan darah beku di otak pasien. Ini membuat kepala rumah sakit yang sudah bertahun-tahun berkecimpung dalam bidang medis terkejut, mengatakan bahwa selama hidupnya di dunia medis belum pernah melihat teknik seperti itu. Kemudian pemuda itu meminta kepala rumah sakit memberikan adrenalin kepadanya dan membuka penutupnya dengan lembut mengetuk 2 kali dan langsung menyuntikkan ke dalam tubuh pasien. Namun kepala rumah sakit melihat monitor detak jantung masih datar. Bertanya mengapa detak jantung masih tidak terdeteksi. Namun pemuda itu meminta dia untuk merasakan dengan meletakkan tangan di atasnya. Fokuskan semua kesadaran pada tangan. Jangan berpikir. Memang sadis ya permainan Bahrain sama Indonesia itu Kang ya. Menyakitkan seluruh rakyat Indonesia ya Kang ya. Sangat-sangat ya Kang ya. Hampir mati. Ternyata identitas pemuda itu tidak biasa. Dia berada di rumah sakit swasta sebagai seorang magang. Suatu hari, seorang janda membawa putrinya yang terluka parah untuk diselamatkan. Direktur dan sekelompok ahli melakukan penelitian sehari penuh. Skor 2-2. Wasit curang. Penambahan waktu. Masa 90 ditambah 6. Ayo lo, sampai dulu Kang. Tambah 9. Harusnya 96 sudah tutup. Seharusnya kan 96 kan sudah tutup itu. Ya, sudah selesai. Hah. Lah kenapa ditambah menjadi 99? Mungkin bisa sampai subuh nek kalau belum masuk kan. Kalau belum masuk kan bisa sampai subuh. Bisa jadi ya Kang ya. Sampai subuh ya Kang ya. Memang wasit ini warga mana itu Kang? Warga mana itu? Bahrain. Warga Bahrain atau Oman itu ya? Bahrain. Oman maksudnya Oman. Gimana kita masalah itu Kang? Kita keroyok lah, kita datangin lah ke sana. Pelintang. Gak berani sini, bareng gak berani minta pertandingan di luar Apa? Indonesia. Apanya? Bahrain, Maksudnya Bahrain nggak berani ke Indonesia. lah kenapa? Takut keamanan. Kapan itu berita itu dikeluarkan Kang? Ada banyak di Facebook. Berarti Bahrain nggak berani datang ke Warga di Dusun Tapek. Pria itu melakukan. Pemuda itu langsung melihat batu pijakan di bawah meja. Berarti dia khawatir dong dengan keamanannya Indonesia Kang? Iya Kang? Ya, Emangnya Indonesia nggak aman? ya aman, malah aman man. Perhatikanlah. Nah tapi mereka kenapa si Bahrain itu takut ya? Dari dinas. Aneh. Kecamatan Bondowoso. Pertandingan antara Bahrain dengan Indonesia yang dipimpin oleh wasit Oman dari AFC. Tapi
seluruh dunia kayaknya Kang mengutuk permainan ini Kang ya. Iya Kang ya. Baik itu Piala Dunia, tuan rumah Piala Dunia 2026 Meksiko, Kanada sama Amerika Serikat mengutuk loh Kang aslinya. Iya Kang ya. Hanya ingin makan sate kambing. Sama 10 besar top apa namanya? Ranking di FIFA. Ranking 10 besar di FIFA. Mengutuk. Orang waktu saya nonton itu Kang, benar Kang, nobar itu Kang ya. Saya kira sudah menang kan ngono Kang ya. Atau 6 menit udah bubar ini Kang. Kami udah bubar waktu nobar itu. Iya Kang ya. Misalnya yang menyampaikan adanya keberatan Bahrain ataupun kekhawatiran Bahrain dan sebagainya. Bahrain takut main di Indonesia. Ngono Kang. Sampai sak ngono cerita nih. Gampe. Belum ada suara resmi kita lah ya. Tapi karena sudah mencuat seperti itu, memang kami pun lagi menyiapkan surat untuk mereka AFC untuk membalas itu juga. Tapi membalas surat kepada AFC aja sebelum AFC menyampaikan secara resmi. Tujuan kita lebih kepada kita proaktif aja terhadap itu. Biasanya kalau ada seperti itu kan biasanya kita tunggu dulu AFC-nya apa sih tanggapannya. Kalau AFC-nya cuek-cuek aja kan sebenarnya tak perlu kita tanggapi juga kan, benar kan? Betul. Kalau AFC-nya tapi kan kita harus proaktif untuk antisipasi aja. Iya. Jadi kita akan bikin surat ke AFC juga bahwa satu, ini kan sisinya fairness dan fair play. Ketika mereka di tuan rumah, ya gantianlah kita tuan rumah. Masa orang lain yang di tuan rumah, di pihak lain netral itu ya kan lucu juga. Kita udah menghadapi yang namanya mereka lebih nyaman karena lebih duluan. Mereka TC lebih duluan, lebih lama loh daripada Indonesia kan. Kan dibilang oleh mereka TC-nya hampir 2 minggu tuh. Karena mainnya sebagai tuan rumah dia. Jadi banyak keuntungan. Itu iklim dan sebagainya, tempat, lapangan, udah kenal betul dia. Dia tahulah lapangannya bagaimana bentuknya, apa semua udah tahu semua tuh. Itulah keuntungan tuan rumah kan itu. Di samping itu supporter juga dukungan terhadap mereka kan juga tinggi. Dan semua gampang lah main tuan rumah kan pasti itulah kelebihannya. Jadi wajar dong kita juga punya kelebihan yang sama. Apa yang didapat oleh Bahrain, ya kita kan wajar juga kita yang dapat. Nah mereka kan alasannya adalah ada serangan sosmed dan sebagainya. Nah ini bisa kami jelaskan. Memang kami juga jelaskan di sana bahwa kami ini Indonesia ini pernah di tuan rumah juga Piala Dunia U17 gitu. Dan bagus hasilnya. Kemudian sepanjang kita ikut Piala Dunia dan sebagainya ini nggak pernah ada accident apapun, semua bagus-bagus aja. Artinya nggak perlu dikhawatirkan. Kemudian Indonesia ini negara yang aman. Ya sampai hari ini negara kita adalah negara yang aman. Nggak ada travel warning atau apapun, nggak ada di Indonesia. Semuanya baik-baik aja. Ya bahkan kita kemarin lebih khawatir untuk ke Bahrain sebenarnya karena ada kejadian ketika Iran nyerang ke Israel itu. Itu kan lebih mengkhawatirkan sebenarnya. Itu aja kita datang gitu. Kita nggak ada alasan tuh. Wah kami takut tuh ada ketegangan tinggi di Timur Tengah. Karena kan kemarin aja itu, nggak lama itu ya. Dan itu kan sekitar seminggu. Takut Pak. Bukan seminggu. Nah, takut Pak. Bahrain takut lawan timnas Indonesia di Jakarta. Woi. Bersikap seperti ini. Si sepak bola Bahrain secara mengejutkan mengeluarkan sikap seperti takut melakoni pertandingan melawan timnas Indonesia di Jakarta. Mereka meminta AFC dan FIFA memindahkan venue laga ke tempat netral. Unek-unek tersebut dituangkan Bahrain di sosial media Instagram resmi Federasi Rabu 16 Oktober 2020. Apa yang disampaikan mereka adalah buntut pertemuan pertama kedua tim pada 10 Oktober lalu. Seperti kita ketahui, fans timnas Indonesia tersulut emosi akibat hasil imbang 2-2. Bukan tanpa sebab, ini karena kepemimpinan wasit Ahmed Al-Kaf di laga tersebut yang kontroversi. Ahmed Al-Kaf. Fans sepak bola tanah air yang tersulut emosi melakukan serangan di sosial media Bahrain. Ini takut loh.
Memang Indonesia itu di ini Kang kali Kang ya. Di apa namanya Kang? Shin Taeyong Sindir Diperhitungkan nih Kang. Ya. di markas timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia, Shin Taeyong Sindir Bahrain yang menolak bertanding di markas timnas Indonesia pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kalimat sentilan Indonesia diperhitungkan ya Kang ya. Jangan tuan rumah seenaknya kan. Mentang-mentang tuan rumah, Kebanyakan drama. drama lagi. Udah bosan ya Kang ya Indonesia. Wis bosan. Kadang-kadang membingungkan juga. Harusnya Marcelino itu juga penalti loh menit terakhir itu. Padahal aturannya kan penalti, ini nggak dibuat penalti kan gitu ya. Mana Bang? Lintir lagi Bang. Lintiran rokoknya mana tadi Bang? Mana korek tadi? Korek mau ada tuh? Kacau ini Bahrain ini kacau. Dia enggak sampai enggak berani, biasanya kalah BO. Jadi ya nanti berani nggak dia datang kan gitu? Kalau enggak berani kan kalah BO gitu. Ya kan? Kalau dia dikurangi tiga angka. Ya, kita enggak berpikir. Mana korek bukan? Bahrain. Tapi katanya cewek ini cantik kan ya? Bahrain ini cewek cantik ya? Cantik-cantik. Mana lebih cantik sama Indonesia? Negara Arab. Lebih cantik mana wanita Indonesia sama wanita Arab? Cantik itu enggak. Nah, Cantik Indonesia. lebih cantik Indonesia kalau menurutmu? Iya. Tapi ada nggak prostitusi seks di Bahrain? Nggak ada kan? Beda dengan di negara-negara lain yang banyak prostitusi seks ngono ya. Tapi di Bahrain ada bencong nggak kan? Karena kagak. Sama saya kan ya. Bahrain, laga Indonesia versus Bahrain 1-1 terasa menang. 2-2 terasa menang.
kepemimpinan wasit membuat para supporter cantik Indonesia dan Bahrain sarung adu jotos.